Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Bang Holly di channel Penikmat Kata. Nah, teman-teman semua, sesuai dengan keinginan saya bahwa di channel ini saya ingin membuat semua orang percaya pada diri mereka sendiri dan berani, karena tidak pernah ada kata terlambat buat kita yang masih punya harapan. Nah, teman-teman semua, kali ini saya akan berbicara tentang kebahagiaan dan hidupku. Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, mohon untuk klik tombol subscribe-nya biar saya tetap semangat untuk membagikan video-video ataupun kata-kata motivasi dan inspirasi buat teman-teman semua. Nah, teman-teman, jangan lupa nonton video ini sampai habis biar teman-teman mengerti poin penting dari apa yang saya bicarakan tentang kebahagiaan dan hidupku itu bisa teman-teman tangkap. Jangan hanya nonton setengah-setengah, budayakan kita nonton sampai habis dan mendengarkan sampai selesai. Ya, biar kita jangan sampai salah paham tentang apa yang dijelaskan oleh seseorang. Nah, teman-teman, berbicara tentang kebahagiaan dan hidupku, ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan di sini. Ya, yang pertama, masyarakat sebagai penjajah. Kita hidup di dalam masyarakat, yang memang benar. Kita selalu hidup dalam masyarakat. Nah, ada yang tinggal di masyarakat yang relatif kecil, ada juga yang tinggal di masyarakat yang besar, seperti di kota-kota besar. Namun, keduanya punya ciri yang sama. Masyarakat mengikat kita dengan aturan dan hukum. Ada aturan yang berakar pada tradisi seperti nilai-nilai nenek moyang yang diturunkan antar generasi. Nah, kemudian ada juga aturan yang berakar pada hukum positif. Keduanya mengikat leher kita dan memaksa kita untuk hidup sesuai dengan ukurannya. Nah, keduanya langsung mencekik leher kita ketika kita lahir. Apakah kita punya pilihan? Tidak sama sekali. Nah, kebebasan adalah ilusi yang dibuat oleh manusia supaya hidupnya tertanggungkan. Ya, sejatinya kita dicekik, dipaksa, dan juga semacam kita juga diikat oleh aturan pada detik pertama ketika kita menghirup udara. Nah, inilah kutukan setiap manusia, teman-teman. Nah, masyarakat juga itu selalu siap menilai kita, mulai dari cara kita berpakaian, cara kita bicara, sampai dengan cara kita kencing, semua ada di bawah penilaian masyarakat. Nah, ketika kita gagal atau jelek dalam melakukan sesuatu, masyarakat pun siap memberikan penilaian buruk, yang akhirnya juga merusak cara kita memandang diri kita sendiri. Nah, akhirnya kita hidup dalam bayang-bayang jelek yang dibuat oleh masyarakat. Nah, sedihnya juga, ya, kita justru mempercayai bayang-bayang itu. Nah, masyarakat juga itu siap menghukum kita ketika kita berbuat salah. Nah, ketika kita lapar dan tak punya pilihan dan terpaksa mencuri secul roti, kita harus kita harus siap dihukum oleh masyarakat. Nah, ketika kita tak bisa menahan diri karena berbagai sebab dan melakukan kesalahan, nah di sini juga masyarakat siap menghukum kita. Namun ketika kita butuh dukungan, yang datang adalah cercaan dan penilaian. Nah, ketika kita ataupun kata orang, ya, kita butuh masyarakat supaya kita bisa hidup. Namun yang terjadi nih, realitanya yang kita butuhkan adalah orang lain dan bukan masyarakat. Kita butuh orang lain supaya kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Namun, apakah kita butuh masyarakat? Ya, walaupun kita membutuhkan masyarakat, apakah masyarakat itu boleh menjadi penjajah? Ya, penjajah buat kita yang siap menilai dan menghukum ketika kita melakukan secuil kesalahan. Yang kedua, neraka dan rasa takut. Ya, Jean-Paul Sartre, yaitu filsuf Prancis abad ke-20, menulis suatu naskah drama yang menarik. Judulnya adalah Wish Close. Ceritanya sangat sederhana, ya, yang dimana ceritanya itu ada orang yang meninggal dan kemudian masuk neraka. Namun, apa itu neraka? Nah, apa itu neraka buat teman-teman? Menurut teman-teman, neraka itu seperti apa sih? Neraka itu bagaimana? Itu menurut teman-teman tuh definisi kata neraka itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, yang sesuai dengan yang dituliskan oleh Jean-Paul Sartre,
yaitu filsuf Prancis abad ke-20, di mana dia menjelaskan bahwa neraka bukanlah api yang menyala-nyala seperti dalam cerita kuno. Ya, neraka adalah ketika kita duduk terikat di kursi dan berhadapan dengan orang lain. Nah, kita tak punya pilihan selain memandang orang itu sepanjang waktu. Dari tatapannya, kita tidak pernah merasakan kebebasan karena kita terus memperoleh penilaian dan bahkan hukuman dari mata itu. Sartre sampai pada kesimpulan neraka adalah orang lain. Saya menyebutnya neraka adalah masyarakat. Kita tak perlu mati supaya bisa pergi ke neraka. Kita sudah sedang berada di neraka sekarang ini, teman. Di dalam masyarakat yang penuh dengan penilaian dan hukuman, kita tak akan pernah menjadi manusia yang asli. Karena apa? Kita akan hidup dalam rasa takut terus-menerus. Padahal, rasa takut adalah sumber dari segala kejahatan. Nah, ironisnya begini, masyarakat itu menciptakan rasa takut di dalam diri kita. Dan dengan rasa takut itu, kita selalu berbuat salah. Dan akhirnya, kita pun dihukum serta dinilai secara buruk oleh masyarakat. Bukankah ini yang dinamakan kejahatan yang terbesar? Masyarakat jelas membunuh otentisitas, ya. Masyarakat itu jelas membunuh otentisitas. Masyarakat membuat kita menjadi manusia-manusia yang palsu. Masyarakat membuat kita menipu diri kita terus-menerus. Supaya apa? Supaya bisa sesuai dengan aturan yang dibuat. Ya, kadang masyarakat juga, jika kita biarkan menjadi penjajah yang paling brutal, dan baru bisa berhenti ketika kita mati atau masuk rumah sakit jiwa. Ya, mungkin seperti itulah ya, kurang lebih. Nah, selama kita masih membiarkan aturan dan norma masyarakat mencekik kita tidak akan pernah merasakan kebebasan batin. Nah, kebebasan kita kemudian adalah kebebasan yang semu, yakni kebebasan untuk belanja atau untuk hal-hal sepele lainnya. Nah, batin kita akan terus tersiksa, dan kita akan terus mencari cara-cara sepele untuk mengobati batin kita yang luka dan tak akan pernah sembuh. Kita akan tua, sakit, dan mati dalam penyesalan. Nah, karena ini masyarakat membuat kita terus-menerus hidup dalam rasa takut. Lalu, apakah kita bisa hidup? Apakah kita bisa dapat pekerjaan yang layak? Apakah saya juga bisa membangun keluarga yang sesuai dengan standar dan aturan masyarakat? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mencekik kita sejak kita kecil. Ya, ketika kita gagal, kita harus siap-siap menutupi kegagalan kita dari mata masyarakat. Karena jika tidak, masyarakat akan menghukum dan menilai kita buruk. Dan itu membuat kita menderita. Akhirnya kita dipaksa terus-menerus untuk hidup dalam kepalsuan, kebohongan, dan ketakutan. Bukankah lebih baik kita mati saja? Bagaimana menurut teman-teman di poin kedua? Jika saya tunggu komentar dari teman-teman di poin kedua ini di kolom komentar. Nah, kita sekarang saya akan berbicara ke poin yang ketiga, peradaban dan pilihan. Hidup yang bahagia adalah mati muda atau tak pernah dilahirkan. Itu kata gue lah. Ketika masyarakat menjajah dan mencekik kita, bunuh diri adalah salah satu jalan keluar. Jika kita mau tetap asli dengan diri kita, namun ada pilihan lain, yaitu kita melawan. Kenapa harus takut? Kenapa kita harus takut menjadi berbeda dari yang lain? Ya, itu proses perlawanan. Ya, Jean-Jacques Rousseau, filsuf Prancis, pernah menyatakan dengan tegas bahwa peradaban adalah sumber dari segala kejahatan dan petaka manusia. Ya, sejatinya kita sebagai manusia adalah makhluk yang baik. Ya, kita dilahirkan dengan kebaikan hati dan kemurnian. Namun semua itu hancur ketika hidup dalam peradaban atau dalam masyarakat. Peradaban itu membuat kita menjadi licik dan penuh rasa takut. Peradaban membuat
kita jadi rakus. Pada akhirnya peradaban sejatinya bukanlah peradaban, tapi pembiadaban. Ia mencekik dan menindas kemanusiaan kita. Di dalam bukunya yang berjudul We Wollen Wir Leben, Ich möchte in einer Kultur des stillen Leben, in der es vor allem darum ging, die Ancient Stam zu finden. Peter Berry, filsuf Jerman, menyatakan bahwa kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri guna melampaui penindasan dari masyarakat. Ya, di sini kita juga perlu untuk menemukan suara kita sendiri, suara hati nurani kita sendiri, ya, suara pribadi yang lahir dari kebebasan nurani kita. Dengan begitu, kita bisa menolak semua penindasan dan cekikan yang telah dibuat masyarakat atas hidup kita. Nah, sumber keaslian dan kebebasan batin yang ada dalam diri kita atau dalam hati kita. Nah, keduanya ini terletak di dalam hati nurani kita. Nah, di sini kita perlu mencarinya dan kita juga perlu menyuarakannya dalam hidup kita. Dengan cara ini, orang tidak hanya bisa mencegah penindasan dari masyarakat atas dirinya, tetapi juga bisa melampaui penindasan tersebut. Nah, kemudian teman-teman semua, itulah poin ketiganya. Nah, bagaimana pendapat dari teman-teman tentang poin ketiga yang sudah saya jelaskan? Nah, saya tunggu pendapat dan pendapat dari teman-teman semua di poin ketiganya. Terus yang keempat itu ya melampaui masyarakat. Poin keempat adalah melampaui masyarakat. Banyak orang yang takut dengan proses ini. Ya, kenapa? Kita pun kita semua juga takut untuk mencari dan menemukan suara dari nurani kita yang terdalam. Kita juga sering tergoda untuk hidup dalam kepalsuan, selama itu sesuai dengan aturan masyarakat. Nah, musuh utama pencarian keaslian diri kita adalah rasa takut dari tekanan masyarakat. Namun, seperti yang ditegaskan Berry tadi, kita harus melampaui masyarakat. Kita harus melampaui penipuan-penipuan yang kita buat untuk diri kita sendiri. Kita perlu menengok ke dalam diri kita sendiri guna menemukan kesejatian. Paradoksnya, ya, ketika kita asli dan bebas dengan diri kita sendiri, kita justru lebih bisa secara bebas mencintai orang lain, bukan karena rasa takut atau keterpaksaan, namun sungguh karena cinta dan kebebasan. Dalam artian kehidupan bersuara di nurani kita itu mengajak kita untuk menjadi pribadi yang bebas dan asli. Ya, di sini ia mengajak kita untuk menjaga jarak dari cekikan masyarakat. Dan di sini juga ia mengajak kita untuk sungguh hidup sebagai manusia yang utuh, yang bisa mencintai orang lain dalam kebebasan. Bukankah ini tujuan tertinggi dari hidup kita? Ya, karena ketika kita berani dan setia menengok ke dalam nurani kita akan menemukan kebebasan yang sejati. Ketika kita menemukan kebebasan yang sejati, kita juga akan mengalami kedamaian jiwa. Inilah saat terpenting yang dirasakan oleh diri kita sendiri. Gitu. So, mungkin banyak orang yang berpikir bahwa proses ini sangat sulit ya. Kita pun juga sering berpikir begitu. Karena pikiran-pikiran ini tuh akhirnya kita bisa berhenti untuk melangkah. Nah, kita lalu tunduk dan menyerah terhadap cekikan masyarakat yang membuat kita hidup dalam rasa takut terus-menerus. Namun, sulit bukan berarti tidak mungkin, kawan. Ini adalah proses pencarian kesejatian, ya, kebebasan, dan kedamaian jiwa dalam hubungan yang sejati dengan orang lain. 4 hal terpenting dalam hidup manusia. Bukankah proses ini amat layak untuk dikerjakan dan diperjuangkan? Lalu poin kelima, hidup macam apa ini? Ini hidup macam apa? Buat teman-teman bagaimana? Hidup ini macam apa dia? Atau hidup macam apa ini? Ya, silakan menyatakan pendapat teman-teman ya, di kolom komentar. Pilihan lainnya
dalam kehidupan ini, teman-teman. Tentang hidup macam apa ini ya. Itu menurut teman-teman, ketika kita berbicara tentang hal hidup macam apa ini, apa sih yang terlintas di dalam benak teman-teman tentang hidup macam apa ini? Hidup macam apa? Pilihan lainnya, kita hidup sebagai budak masyarakat. Kita hidup, tapi kita sebenarnya sudah mati karena kita sudah kehilangan kemanusiaan kita. Kita menjadi robot yang jinak dan patuh menjelang kematian. Kita akan mati dalam penyesalan. Apakah itu yang kita mau? Apakah itu yang teman-teman mau? Apakah itu yang kalian mau? Jika diminta memilih, hidup panjang sebagai robot jinak atau hidup singkat sebagai manusia sejati, apa yang akan kalian pilih? Apa yang akan teman-teman pilih? Apakah kita akan memilih menjadi orang tua yang tak bahagia karena seumur hidupnya ia tunduk menjilat ya masyarakat? Ataukah kita akan memilih menjadi manusia entah tua atau muda, tetapi hidup dalam keaslian, kebebasan dan keberanian karena kita menolak untuk tunduk pada penjajahan masyarakat? Kalau saya pribadi sih, saya memilih yang kedua ya. Saya memilih menjadi berbeda dari yang lain karena saya tidak pernah takut dalam memilih sesuatu hal ketika itu mengenai diri saya sendiri. Ngapain sih kita harus takut? Nah, sebelumnya saya sudah bahas itu di video sebelumnya ya. Ada di video sebelumnya saya sudah bahas tentang kenapa kita harus menjadi berbeda dari yang lain. Nah, hidup yang tak pernah dipertaruhkan tak akan pernah dimenangkan. Salah satu salah satu hal yang mungkin akan buat kita berani itu ya itulah hidup yang tak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Nah, ketika kita menengok ke dalam diri kita sendiri, kita bertatapan dengan nurani kita sebagai manusia. Pada saat itu juga kita berjarak dari masyarakat, yang dimana kita mulai berani mempertanyakan aturan-aturan yang ada. Inilah saatnya dimana kita harus mempertaruhkan hidup kita. Apakah kita akan menjadi budak masyarakat atau menjadi manusia yang merdeka? Nah, Aristoteles, filsuf Yunani kuno, menyebut kebebasan dan kedamaian sejati ini sebagai apa ya bahasa Inggrisnya ya, eudaimonia ya, kalau nggak salah ingat gitulah, yakni hidup yang penuh. Artinya itu adalah tujuan tertinggi setiap manusia. Ia hidup di masyarakat tetapi tidak menjadi budak dari masyarakat tersebut. Ia hidup bersama orang lain tetapi tidak menjadi budak dari orang lain. Nah, Socrates, dia filsuf Yunani kuno, dipaksa meminum racun oleh pengadilan Athena Yunani. Nah, tuduhannya itu karena apa? Ia telah meracuni pikiran anak-anak muda dengan ide-ide sesat. Sebenarnya ia bisa saja kabur guna menyelamatkan hidupnya, namun ia memilih untuk tetap tinggal dan menghadapi ketidakadilan yang menatap matanya. Socrates konon berkata begini, seorang manusia sejati tidak perlu takut dengan kematian. Ketika kita mati, kita menjadi roh yang murni. Kita tidak lagi terikat oleh kebutuhan tubuh dan tidak lagi harus tunduk pada masyarakat, di mana kita menjadi roh murni. Kita selalu sungguh merdeka. Dengan hidupnya, Socrates menerjang batas-batas masyarakat. Di sini hidupnya singkat namun bermakna dan utuh. Ia mempertaruhkan dirinya dan kemudian memenangkannya. Apakah bisa kita semua ataupun teman-teman belajar dari Socrates? Akhir kata, pertanyaan ini mungkin akan tetap menggantung. Hidup macam apa yang ingin kita jalani? Nah, kalau saya pribadi sih, saya pribadi bisa menjawab, hidup macam apa yang harus saya jalani? Ya, saya akan hidup menjadi yang berbeda dari yang lain. Kenapa saya harus hidup dengan hidup dengan menjadi budak masyarakat? Toh saya dilahirkan oleh kedua orang tua saya, ya,
dilahirkan oleh ibu saya ya, bukan kedua orang tua saya, tapi diciptakan oleh Tuhan kemudian dititipkan oleh kedua orang tua saya. Jadi Tuhan juga sudah menciptakan kita dengan porsinya berbeda-beda, dengan porsinya masing-masing. Lalu kenapa sih kita harus kita harus takut menjadi atau memilih jalan hidup yang berbeda dari yang lain? Itu kan berarti kita sebenarnya melawan Tuhan, karena kita tidak menghargai sebagaimana mestinya Tuhan menciptakan kita untuk hidup. Lalu kemudian saya akan berbicara poin yang berikutnya, yaitu tentang mungkin ini akan lebih mencakup luas, lebih luas lagi ya, antara kita dan dunia. Apa yang kita sebut dengan dunia? Apa yang kita sebut sebagai dunia? Sebenarnya dunia itu adalah hasil dari pikiran dan tindakan kita bersama bagi suatu kelompok. Dalam artian begini, saya mau nanya sama teman-teman, apa yang disebut sebagai Jakarta, Kairo, Mucan, Istanbul, dan lain-lainnya? Sebenarnya bukankah kenyataan yang mutlak, melainkan bentukan dari pikiran dan tindakan bersama kita sebagai manusia, yang dimana pikiran dan tindakan bersama yang berulang akhirnya menciptakan pola bersama. Pola itulah yang kini menjadi dunia. Itu ya buat teman-teman. Di sisi lain, diri kita juga amat dipengaruhi oleh masyarakat kita, baik dari cara kita berpikir, cara kita berbicara, sampai dengan kepercayaan kita pada Tuhan, yang amat dipengaruhi oleh masyarakat kita. Nah, pendek kata, dunia yang kita pendek kata, dunia yang kita ciptakan juga membentuk kita. Nah, pada titik inilah setidaknya dua pertanyaan muncul. Dunia macam apa yang ingin kita bangun sebagai manusia, dan hidup macam apa yang ingin kita jalani di dunia ini? Nah, saya ingin menawarkan pemikiran atas dua pertanyaan ini buat teman-teman semua. Kita, ya tentunya, ingin hidup yang bermakna. Kita ingin menjalani hidup yang utuh dan penuh sebagai manusia. Kebahagiaan adalah akibat dari hidup yang bermakna ini. Makna, keutuhan, dan kepenuhan hidup hanya bisa kita capai jika kita mencoba untuk menemukan suara hati nurani kita sendiri, yang lahir dari batin yang paling terdalam, yang lahir dari hati yang terdalam, yang lahir dari suara hati kita sendiri. Lalu poin berikutnya itu yang akan saya bahas, yaitu dunia macam apa. Maka kita ingin hidup di suatu masyarakat di mana suara pribadi kita mendapat tempat. Kita ingin hidup di suatu masyarakat di mana keunikan pribadi bukanlah sesuatu yang aneh, tetapi sesuatu yang dirindukan. Kita ingin hidup di suatu masyarakat yang mendorong kita untuk menemukan suara kita sendiri. Dari mana ya? Dari mana menurut teman-teman? Menurut teman-teman dari mana? Dari masyarakat semacam itu, lalu kita bisa menjalani hidup yang asli dan bermakna, teman-teman. Nah, kita juga ingin hidup di dunia di mana rasa takut tidak menjadi yang utama sebenarnya. Kita tidak ingin ditekan oleh rasa takut ketika kita gagal. Nah, kita membutuhkan bantuan dan bukan hukuman yang semakin memperbesar dan menyebarkan rasa takut tersebut. Kita tidak ingin hidup terus dalam rasa takut. Ketika pada usia tertentu, kita belum lulus sekolah, belum menikah, atau belum punya pekerjaan tetap, kita ingin didukung dan bukan dicekam dengan rasa takut atau dengan omongan-omongan yang sebenarnya mereka juga tidak bisa sampai di titik yang kita sudah capai, ya teman-teman. Nah, kita juga ingin hidup di suatu masyarakat di mana uang bukanlah Tuhan. Kita ingin tinggal di masyarakat di mana harkat dan martabat kita sebagai manusia tidak diukur dari seberapa besar pendapatan kita per bulan. Kita juga ingin hidup di masyarakat di mana
kepemilikan mobil dan rumah tidak menjadi ukuran pribadi kita sebagai manusia. Kita ingin hidup di masyarakat di mana uang hanyalah salah satu cara untuk mencapai kebaikan dan bukan tujuan yang mutlak itu untuk hal yang tidak yang tidak bermakna kayak gitulah. Nah, kita juga ingin hidup di sebuah dunia di mana kesuksesan material yang notabene artinya uang dan harta bukanlah tanda jati diri manusia. Kita ingin hidup di sebuah dunia di mana setiap orang tidak hanya bekerja untuk menumpuk harta seumur hidupnya, seolah itu adalah yang terpenting dalam hidup. Kita tidak ingin hidup di sebuah dunia di mana orang yang tidak sukses dianggap lebih rendah. Kita ingin hidup di dunia di mana kesuksesan materi hanya merupakan tanda kecil yang tak berarti sebenarnya jika dibandingkan dengan kemanusiaan kita. Kita ingin hidup di sebuah masyarakat di mana manusia adalah ukuran yang tertinggi. Di dalam masyarakat ini, kita ingin diperlakukan sebagai manusia, bukan karena kekayaan atau kesuksesan, tetapi karena keberadaan kita seadanya. Sebaliknya, kita pun juga ingin memperlakukan orang lain lebih tinggi daripada uang atau segala kekayaan material lainnya. Lalu poin yang berikut adalah manusia macam apa? Dunia semacam ini tidak datang dengan sendirinya, teman-teman. Kita harus berusaha bersama-sama mewujudkan. Kawan-kawan kita yang tersebar di mana saja pasti ingin mewujudkan dunia yang bagaimana yang semacam itulah ya. Mereka kadang mempertaruhkan hidup mereka guna mewujudkan dunia yang lebih baik. Ingatlah teman-teman, bahwa dunia bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan hasil karya kita bersama dan Tuhan. Melalui pikiran dan tindakan yang kita lakukan secara rutin dan berkelompok, kita pun sebagai pribadi maupun sebagai kelompok juga harus mengubah diri kita dan cara kita hidup. Kita harus bergerak dari hati. Jika kita bisa menemukan suara hati untuk hidup kita yang asli, kita harus belajar untuk menolak hidup dalam bayang-bayang rasa takut dan berjuang mewujudkan mimpi terdalam kita. Nah, di sini juga kita ini tidak boleh mengukur manusia dengan uang. Kita tidak boleh mata duitan lah artinya, yakni melihat segala sesuatu itu dengan ukuran untung rugi dari sisi ekonomisnya. Kita juga harus memikirkan ulang arti sukses dalam hidup kita. Dan di atas semua ini kita perlu menempatkan manusia sebagai pusat dari segalanya dan bukan budak atas asisten yang sudah ada atau bukan budak dari atas sistem yang sudah ada yang selama ini selalu kita jalani. Nah, kebahagiaan tertinggi adalah dalam hubungan dengan orang lain. Maka kita harus menata ulang prioritas kita, bukan materi, tapi relasi. Maka untuk mengubah dunia menjadi tempat yang bermakna, kita pun juga harus mengubah diri kita secara pribadi. Nah, perubahan ini dilakukan secara berulang dan dalam kerja sama dengan orang-orang yang lainnya yang pasti memiliki keinginan yang sama. Rasa putus asa pasti datang menggoda sehingga kita ingin mundur dari usaha kita. Namun dengan tekad baja dan dukungan teman-teman yang memiliki visi serupa, harapan masih terus ada dan kita masih bisa terus berjuang. Kemudian poin yang berikutnya adalah dunia yang lain. Kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, saya rasa kita semua memiliki mimpi yang sama, yakni dunia yang lebih baik. Dunia yang bermakna untuk semuanya, bukan hanya untuk segelintir orang kaya dan berkuasa semata. Yang kemudian, mereka akan bertekad dan bekerja sama guna mengubah keadaan. Ya, ambil contoh situasi yang sedang ada saat ini. Ya, entah situasi seperti apa, tapi situasi yang sedang
ada saat ini, situasi yang sedang kita jalani. Mereka mempertaruhkan hidup mereka guna memperoleh hidup yang lebih baik. Di dalam hidup, kita selalu punya masalah. Ia datang menimpa kita, seringkali tanpa henti. Namun, kita tak boleh putus asa. Kita harus yakin bahwa lepas dari segala masalah yang ada, tetap ada cara untuk melampauinya. Keyakinan itulah yang mestinya kita rawat bersama. Dunia adalah hasil dari pikiran dan tindakan kita bersama. Kita pun hidup di bawah pengaruh besar dari dunia yang kita ciptakan. Dan karena dunia itu adalah hasil dari pikiran dan tindakan kita bersama, maka ia tidak mutlak. Perubahan lalu menjadi kemungkinan yang menunggu untuk diwujudkan. Nah, Indonesia pun bukanlah sesuatu yang mutlak, teman-teman. Ia terlahir dari visi, pikiran, dan tindakan kita bersama sebagai bangsa. Ia bukanlah kenyataan mutlak yang tak bisa diubah, seburuk apapun kenyataan itu. Kita bisa mengubahnya menjadi tempat di mana segala suara pribadi dihargai dan manusia duduk di tempat yang utama, bukan uang, agama, harta, dan kuasa. Maka dunia yang lain itu mungkin. Hidup yang lain yang lebih baik untuk semua itu mungkin. Indonesia yang lain yang lebih baik untuk semua itu juga mungkin. Tinggal kita yang merandanya, atau tinggal kita yang mengubahnya. Tinggal kita yang menatanya dengan baik agar apa yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin, karena tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin untuk bisa menjadi mungkin. Dalam artian tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita mau bersama-sama berjuang untuk membawa dunia untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih bermakna lagi. Dan pada intinya menata dunia itu dan membawa dunia itu menjadi sesuatu dunia yang lebih lebih baik lagi gitu, supaya kita tidak jadi budak dalam masyarakat lagi, supaya kita tidak mempunyai rasa takut lagi untuk menjadi berbeda dari yang lain. Nah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat teman-teman semua. Ya, karena apa? Karena jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga share video ini buat ke teman-teman yang lainnya jika teman-teman menganggap bahwa video ini sangat bermanfaat dan juga berguna bagi yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Salam jumpa dari saya Bang Holi. Terima kasih. Kebahagiaan dan kebebasan hati. Manusia hidup dengan tujuan di dalam hatinya. Tujuan itu memacunya untuk bangun pagi dan kemudian bekerja. Tanpa tujuan, hidup terasa hampa. Tujuan yang mengental kuat kerap menjadi ambisi. Ia lalu berusaha untuk mencapai ambisi tersebut. Segala daya upaya dilakukan supaya ambisi itu menjadi kenyataan. Di dalam pertarungan politik dan bisnis, cara-cara yang jahat pun kerap digunakan. Tujuan dan ambisi hidup sering mengaburkan tata nilai dalam hidup kita. Poin pertama itu tentang tegangan. Ambisi membuat kita hidup dalam tegangan. Kecemasan dan kegelisahan hidup membayangi hidup orang yang berambisi. Satu hal yang pasti di sini, usaha bisa dilakukan, tetapi hasil tidak ada yang bisa memastikan. Ketidakpastian ini membuat tegangan dalam diri menjadi semakin besar. Di dalam setiap keputusan selalu ada dua kemungkinan, gagal atau berhasil. Kemenangan adalah kemungkinan, keberhasilan adalah kemungkinan. Ia bukanlah kemutlakan. Bahkan jika kita telah mengupayakan segala cara untuk mencapainya. Kekalahan dan kegagalan juga suatu kemungkinan nyata. Ia dijauhi, namun ia terus menghantui setiap usaha kita. Ia tak bisa disangkal, walaupun kita mengupayakan segala cara untuk menjauhinya.
Ada satu cerita kecil dari Cina kuno. Ketika seseorang pemanah memanah tanpa kepentingan dan emosi, ia memiliki kemampuan tertingginya. Kemungkinan besar ia akan berhasil ketika ia memanah untuk memenangkan pertandingan. Kemampuannya menurun seperempat. Kemungkinan besar ia akan gagal memanah targetnya ketika ia memanah untuk mendapatkan hadiah emas dan permata. Ia kehilangan seluruh kemampuannya. Kegagalan adalah kepastian. Yang kedua, kesemuan. Inti dari hal ini yaitu berbicara tentang soal kebebasan dalam hati. Orang harus berusaha, setiap orang itu harus berusaha tanpa emosi dan obsesi akan keberhasilan di masa depan. Ia harus berusaha tanpa terpaku pada hasil yang akan dicapainya di masa depan. Ya, dalam artian ia harus berusaha dengan kebebasan, siap menang dan siap kalah. Kekalahan adalah kata. Ia adalah label yang kita tempelkan pada suatu peristiwa. Ia bukanlah kenyataan itu sendiri. Ia adalah tempelan pikiran kita atas pengalaman tertentu. Begitu pula dengan kemenangan. Ia juga adalah kata. Ia juga adalah label. Ia bukanlah kenyataan dan ia akan berubah sejalan dengan perubahan manusia dan masyarakat. Keduanya sementara dan semu. Keduanya akan berubah. Keduanya akan datang dan kemudian pergi begitu saja. Orang yang menjadikan kemenangan ataupun kekalahan sebagai tujuan sekaligus obsesi dalam hidupnya berarti menjalani hidup yang palsu. Sejatinya, hidup bukanlah soal menang atau kalah. Ia bukanlah perlombaan. Ia bukanlah pertempuran. Ia bukanlah pengejaran ambisi. Ia bukanlah usaha untuk menghindari kegagalan atau kekalahan. Sejarah manusia yang juga sudah membuktikan ini. Pemenang di masa lalu akan kalah di masa kini. Yang kalah di masa lalu juga akan menjadi pemenang di masa kini atau di masa depan. Roda kehidupan itu akan terus bergerak, tak peduli siapa yang kalah, siapa yang menang. Kita tidak boleh sibuk terlalu fokus pada kalah dan menangnya. Semuanya adalah semu dan palsu. Kita perlu belajar untuk melihat apa yang lebih kekal dan lebih dalam dari kekalahan dan kemenangan. Kita perlu untuk melampaui kekalahan dan kemenangan. Poin yang berikutnya itu tentang kebebasan hati. Apa yang kekal? Yang kekal adalah kebebasan hati. Kita perlu berusaha menyadari hidup kita, lalu mencapai kebebasan di dalam hati. Kebebasan ini membuat kita tidak lagi memilih antara menang atau kalah. Kita juga tidak lagi memilih sakit atau senang, kaya atau miskin. Kita bebas dari obsesi dan ambisi, sambil terus bekerja mengisi hidup kita dengan hal-hal yang lebih bermakna. Siap menang, siap kalah, itulah tanda kebebasan hati. Ya, ambil contoh tim sepak bola Brasil harus menelan banyak kekalahan besar di Piala Dunia 2014 tahun lalu. Ya, mereka siap menang, lalu belajar untuk kalah. Mereka pemenang di masa lalu, namun kini mereka merasakan cecapnya kekalahan. Ya, begitulah. Dan kemudian kita ambil contoh, ya, ada seseorang ataupun kandidat yang telah kalah dan mengundurkan diri dari pemilu atau panggung politik di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Di sini ia bekerja keras untuk menang. Ia berambisi dan terobsesi untuk menang. Namun, apakah ia siap untuk kalah? Apakah ia punya kebebasan di dalam hatinya untuk menjalani kekalahannya? Ya, kebebasan dalam hati membuat orang melampaui menang dan kalah dalam hidup. Ia lalu bisa melihat keadaan hidupnya dengan jernih. Kejernihan inilah yang menghasilkan kedamaian hati. Hidupnya bahagia. Ia tak lagi gelisah mengejar ambisi atau takut akan kegagalan. Kebebasan dalam hati membuat kita bisa memutuskan dengan jernih. Kita tidak lagi dikotori oleh kepentingan maupun ambisi. Kita tidak lagi memiliki emosi negatif yang mengotori penilaian kita. Kita akan hidup dengan bahagia dan bisa menjadi pemimpin yang baik di bidang-bidang yang akan kita jalani atau yang sedang kita jalani. Nah, dengan kebebasan hati, keberhasilan dan kegagalan tidak menjadi arti lagi dalam hidup kita. Kita siap kalah, siap menang, bahkan siap untuk kehilangan segalanya. Kita siap untuk segalanya, hati kita tenang, walaupun dunia seolah akan terus terbalik. Ya, seperti itulah.
Oke, selanjutnya kebahagiaan dan kesedihan. Kita terbiasa untuk menghindari kesedihan. Setiap perasaan sedih dianggap sesuatu yang jelek. Kita lalu mencari segala cara untuk menutupinya. Kita menekan atau justru malah lari dari kesedihan yang kita alami. Ya sebaliknya, kita lalu mengejar kenikmatan dengan segala cara. Kita berusaha sedemikian rupa sehingga kita memiliki alat untuk memenuhi semua keinginan kita akan kenikmatan. Ya bahkan ada beberapa orang yang bersedia mencuri dan membunuh guna mencapai kenikmatan dirinya. Seluruh pikiran dan hidup kita terpusat pada pencarian kenikmatan tanpa henti. Satu paket, poin pertamanya, satu paket. Ya padahal jika kita berpikir lebih dalam, kesedihan dan penderitaan adalah bagian dari kenikmatan. Artinya, kita tidak akan tahu apa arti dari kenikmatan dan kebahagiaan ketika kita tidak pernah merasakan kesedihan dan penderitaan. Ya, keduanya adalah satu paket, yakni berbeda, tetapi saling membutuhkan satu sama lain. Orang tidak bisa memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan tanpa kesedihan dan penderitaan. Ya, hal yang sama berlaku juga untuk hubungan antara sakit dan sehat. Banyak orang mencari sehat, ia membenci segala hal yang membuatnya sakit. Kita melihat bahwa keduanya berbeda dan tidak bisa disamakan begitu saja. Padahal, sama seperti penderitaan dan kebahagiaan, sakit adalah bagian dari sehat, dan sehat adalah bagian dari sakit. Nah, keduanya ini adalah satu paket. Ia tak dapat dilihat sebagai musuh yang terpisah dan berbeda satu sama lain. Nah, kita tak akan pernah tahu rasanya sehat jika kita tidak pernah sakit sebelumnya. Di dalam banyak film dan novel populer, kita sering melihat bagaimana pahlawan kebaikan menghancurkan kejahatan. Kebaikan perlu diperjuangkan, sementara kejahatan perlu untuk dihancurkan. Nah, ini juga pada hemat saya suatu bentuk kesalahan berpikir. Kenapa? Karena kebaikan memahami dirinya sendiri dalam pertentangan dengan kejahatan. Sebaliknya juga benar, bahwa kejahatan memahami dirinya sendiri dalam pertentangan dengan kebaikan. Ya, keduanya itu adalah satu paket yang tak bisa dipisahkan. Jika yang satu hilang, maka yang lain juga hancur dan tidak bermakna. Kita juga terbiasa untuk mengejar kesuksesan. Kita memacu diri dan motivasi supaya bisa sukses dalam hidup. Namun kita juga sering lupa bahwa kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Keduanya adalah dua sisi dari suatu koin yang sama. Ia adalah satu paket yang tak dapat dipisahkan. Nah, kesadaran baru, poin yang berikutnya. Dari semua ini, kita perlu belajar satu hal, bahwa kita harus menerima kehidupan apa adanya, tanpa penilaian baik atau buruk, benar atau salah. Baik atau buruk, benar atau salah adalah satu paket dari hal yang sama. Kemampuan untuk tidak lagi memilih antara baik atau buruk, benar atau salah, dan sakit atau sehat adalah tanda dari kebebasan diri. Dengan kebebasan diri semacam ini, orang tuh bisa menjalani semua hal dengan ketenangan batin serta kedamaian hati. Ya, jadi dalam artian dia tuh satu paket yang lengkap, yang mungkin bisa dikirim lewat JNE ataupun tempat pengiriman, jasa pengiriman lainnya ya. Nah, kalau saja bisa sih sebenarnya sudah ada dalam diri kita tanpa perlu dikirim lagi ya. Hal lain yang perlu juga dipikirkan adalah bahwa kita perlu berjuang di dunia ini untuk mengurangi segala bentuk penderitaan, sambil tetap sadar bahwa sampai tingkat tertentu penderitaan tidak mungkin dihilangkan. Kita perlu berjuang di dunia ini untuk melawan segala bentuk kejahatan, namun sambil tetap sadar bahwa sampai pada tahap tertentu kejahatan itu tidak bisa dilenyapkan. Kita juga perlu sadar bahwa sampai pada batas tertentu penderitaan diperlukan untuk mencapai kebahagiaan, dan bahwa kejahatan juga sampai pada batas tertentu diperlukan untuk hadirnya kebaikan. Nah, dengan kesadaran ini kita bisa sampai pada pemahaman yang mendasar bahwa segalanya adalah satu. Perbedaan adalah sesuatu yang dibuat oleh pikiran kita. Ia tidak nyata. Ia hanya ilusi yang mengaburkan pandangan kita pada kenyataan dan kehidupan itu sendiri.
Nah, hidup adalah satu kesatuan. Kenyataan sebagai keseluruhan juga adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Apa yang terjadi di suatu tempat akan memberikan pengaruh pada tempat-tempat lainnya, baik secara langsung ataupun tidak. Isi dari segala yang ada di dalam kenyataan ini, jaringan dari segala hal yang saling bertautan. Lalu mengapa kita saling membenci satu sama lain? Itu pertanyaannya. Jika teman-teman punya jawabannya, komen di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itulah tentang bahagia kenapa tidak. Oke, selanjutnya tentang kebahagiaan dan kesepian. Nah, ada lebih dari 6 miliar manusia di atas muka bumi sekarang ini. Akan tetapi, banyak orang masih hidup dalam kesepian yang menggerogoti jiwa. Inilah salah satu keanehan terbesar masyarakat manusia di awal abad 21 ini, atau abad keberapa sekarang, tahu lagi ya. Seperti lantunan lagu yang dinyanyikan oleh Once dari band Dewa. Di dalam keramaian, aku masih merasa sepi. Nah, beragam penelitian dari berbagai bidang ilmu sampai pada satu kesimpulan bahwa setiap kesepian itu berbahaya dan sangat berbahaya. Ya, kadang kesepian itu mendorong orang untuk berpikir salah. Akibatnya, ia merasa kesal dan bahkan mengalami depresi. Dari keadaan yang jelek inilah, banyak orang lalu memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Lalu pertanyaannya, apakah kesepian selalu menggiring manusia ke arah kegelapan semacam ini? Menurut teman-teman, jawabannya bagaimana? Komen di kolom komentar ya teman-teman. Jika teman-teman punya pendapat ataupun jawaban tentang pertanyaan ini. Jadi poin yang pertama itu akar-akar kesepian. Saya melihat ada 2 akar mendasar dari kesepian. Yang pertama adalah akar sistematik, yang dimana kita hidup di dalam masyarakat pembunuh. Ada 2 ciri mendasar dari masyarakat pembunuh, yakni ketakutan pada segala bentuk perbedaan atau cara berpikir yang berbeda, cara hidup yang berbeda, bahkan warna kulit yang berbeda, dan kecenderungan untuk melihat sistem, aturan, serta kebijakan lebih penting dari hidup manusia. Nah, sayangnya, hampir semua orang hidup di masyarakat semacam ini. Sulit menjadi orang Katolik, apalagi berjenis kelamin perempuan di Saudi Arabia, karena masyarakatnya begitu tertutup dan primitif. Nah, kemudian sulit menjadi pemikir yang kreatif dan bebas di tengah sistem pendidikan yang begitu kuno dan mencekik, seperti di Jerman dan Indonesia. Nah, inilah contoh-contoh masyarakat pembunuh yang tak hanya mendorong rasa kesepian yang ekstrim, tetapi juga menimbulkan beragam penderitaan lainnya bagi hidup manusia. Nah, di dalam masyarakat pembunuh, penderitaan satu orang tidaklah ada artinya, apalagi jika orang itu berbeda. Ya, aturan dan prosedur lebih utama daripada penderitaan manusia pribadi. Angka dan persentase lebih penting dan bermakna daripada kesedihan manusia pribadi. Ini seperti kritik Yesus terhadap masyarakat Yahudi lebih dari 2000 tahun silam, bahwa manusia akhirnya dikorbankan demi hukum. Manusia mati dan menderita karena hukum, aturan, sistem, dan administrasi yang tidak peduli padanya. Nah, akar kedua adalah akar pribadi. Biasanya, orang itu mengalami kesepian setelah ia mengalami peristiwa yang berat dalam hidupnya. Ya, mungkin misalnya ia kehilangan keluarganya atau gagal dalam hubungan yang bermakna baginya. Nah, hal lain juga bisa didukung yang berpengaruh, misalnya itu kecenderungan diri yang amat rapuh atau sensitif terhadap berbagai peristiwa hidup. Nah, ini faktor biologis juga tentu berperan penting dalam hal ini. Namun, di sini saya berdiri pada posisi bahwa akar pribadi tidak akan menjadi masalah utama. Juga sistem masyarakat pembunuh sudah berhasil diubah. Artinya, akar sistematik punya peran yang jauh lebih besar untuk mendorong orang masuk ke dalam kesepian. Nah, kesepian itu bukanlah masalah baru di dalam hidup manusia. Ya, berbagai karya sastra klasik di berbagai peradaban sudah menggambarkan situasi kesepian yang begitu mencekik jiwa manusia. Yang kedua yaitu poin yang kedua yaitu memahami ulang.
Di sini saya ingin lagi kembali ke pertanyaan awal, apakah kesepian selalu menggiring pada penderitaan dan kematian? Jawaban saya tidak. Ada 5 argumen yang ingin saya ajukan. Dasar dari kelima argumen ini adalah bahwa kesepian itu bisa menjadi suatu bentuk jalan hidup manusia yang juga membawa makna serta kebahagiaan. Bagaimana ini dijelaskan? Oke, yang pertama, kesepian bisa dijadikan sebagai waktu yang tepat untuk berpikir ulang tentang hidup kita. Kesepian adalah waktu untuk melakukan refleksi. Kita diajak untuk melihat apa yang sudah kita lakukan. Sehingga kita sampai pada titik kesepian ini, kita juga diajak untuk berpikir lebih mendalam. Apa yang akan kita lakukan dengan berpijak pada kesepian yang kita rasakan sekarang ini? Kesepian membuat hidup kita menjadi lebih mendalam. 2. Waktu. Waktu kesepian juga bisa digunakan untuk melakukan tinjauan ulang apa yang sungguh penting di dalam hidup kita. Di sini kita diajak untuk memikirkan ulang apa yang sungguh bermakna di dalam hidup kita, sehingga itu layak untuk dikejar, walaupun sulit. Kita juga diajak untuk melepaskan apa yang palsu dan membunuh kita perlahan-lahan. Kesepian juga membuat kita sadar dan fokus pada apa yang sungguh penting dalam hidup kita, dan membuang jauh-jauh hal-hal yang jelek dan merusak hidup kita. Nah, 3. Kesepian juga mengajak kita berpikir ulang tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Di sini kita diajak untuk sungguh membedakan antara sahabat dan teman atau parasit. Sahabat akan hadir dan memahami ataupun menemani kita di waktu kesepian. Sementara teman atau parasit hanya akan tertawa saja. Kita lalu bisa sungguh fokus pada sahabat kita yang walaupun sedikit akan selalu bisa menjadi pilar penyangga dalam hidup kita. Ingatlah bahwa kualitas hidup kita juga ditentukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, yakni sahabat-sahabat kita. Jangan pernah takut untuk kehilangan teman, karena itu adalah bagian dari proses penyaringan untuk sungguh tahu siapa sahabat sejati kita, baik sekarang ataupun nanti. 4. Kesepian juga adalah kesempatan untuk kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Nah, di dalam kesepian, kita masuk dalam suatu keadaan gelap. Kita dipaksa untuk melepas semua pandangan dan keyakinan kita yang ada. Lalu kemudian kita pun punya kesempatan untuk melihat dunia dengan cara yang sama sekali baru dan mungkin lebih baik dari sebelumnya. Nah, kesepian itu adalah saat untuk menjadi kreatif. 5. Dengan sudut pandang yang berbeda, kita lalu berpikir dengan cara yang berbeda. Kita pun lalu bisa bekerja dan berkarya dari sudut pandang yang berbeda. Inilah hakikat dari penemuan baru yang bisa membawa manusia ke arah kehidupan yang lebih baik. Nah, kesepian bisa dibaca sebagai saat untuk menjadi penemu dan penerobos kebuntuan di dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Lalu yang berikut, jalan hidup. Kesepian lalu tidak lagi dilihat sebagai melulu penyakit. Memang ada kesedihan dan penderitaan di balik kesepian. Ya, jika ditata dan dimaknai dengan tepat, kesepian juga bisa menghancurkan manusia. Namun, kesepian juga itu dapat dilihat sebagai kesempatan untuk bangkit dan melakukan perubahan penting dalam hidup kita. Ia tidak perlu dilihat sebagai kegelapan, melainkan sebagai jalan hidup yang bisa ditempuh. Ya, guna menemukan makna dan kebahagiaan dalam hidup. Banyak orang takut kesepian, karena itu merupakan tanda bahwa mereka itu sendiri. Jadi orang takut dengan kesendirian. Argumen ini melupakan fakta bahwa banyak orang yang berkeluarga pun merasa kesepian. Ya, kesepian dan kesendirian memang berhubungan, tetapi tak sama persis mereka. Lagi pula, kita lahir ke dunia ini sendiri kok. Kita tidak membawa siapa-siapa. Kita juga hidup sebenarnya sendiri, terutama mereka yang tak punya keluarga sejak awal. Kita pun berjuang sendiri, walau tampak berbondong-bondong orang di samping dan di belakang kita. Dan ingat, kita akan mati sendirian dan mungkin kesepian. Jadi,
Mengapa takut dengan kesendirian dan kesepian jika itu akan selalu ada dalam hidup kita? Sampai di sini dulu untuk yang ini, dan selanjutnya akan saya bahas. Di dalam kehidupan, manusia pasti mengalami naik turunnya ritme. Terkadang mereka berada di atas. Mereka kuat dan tak terombang-ambing oleh apapun. Di suatu waktu, mereka pun bisa turun ke posisi bawah. Mereka lemah dan sangat membutuhkan pertolongan. Satu hal yang paling dekat dengan mereka ketika harus ada tangan yang mengulurkan, ketika harus ada tangan yang mengulurkan bantuan kepada mereka, yaitu adalah diri mereka sendiri. Di saat mereka tidak mendapatkan bantuan dari lingkungan sosial, mereka masih ditemani kekuatan yang ada pada diri mereka. Mereka masih memiliki motivasi diri dan pemikiran untuk keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, disinilah kata mutiara kehidupan hadir untuk memotivasi mereka untuk bangkit dari jatuh. Mungkin kebanyakan orang meremehkan tentang dahsyatnya kekuatan dari kata-kata mutiara, kata-kata bijak, kata-kata motivasi, dan lain-lain yang keluar dari bibir. Mereka kurang memahami bahwa setiap kata itu memiliki makna. Beberapa ungkapan memiliki makna yang tersirat di mana rasa dalam hati dan pikiran yang akan menafsirkannya. Pada saat Anda terjatuh atau mungkin Anda sedang diuji oleh Tuhan dengan kondisi yang begitu sulit, diri Anda sedang membutuhkan semangat dan motivasi untuk tetap kuat pada kondisi tersebut. Nah, dengan adanya kata-kata yang indah, Anda akan terbangkit dan termotivasi secara tidak langsung. Pengaruh dari kata-kata itu akan mentransformasikan mood yang ada pada diri kita untuk tetap tegar. Nah, kata yang indah itu akan memberikan dampak yang luar biasa, terlebih lagi jika diperdengungkan berkali-kali. Nah, pendengar akan mendapatkan terapi batin yang akan menenangkannya serta menjauhkan diri dari bahaya buruk negatif thinking. Orang yang sedang dalam ujian akan mudah dimasuki aura atau pikiran negatif yang datang dari sekitarnya. Maka dari itu, mereka harus lebih